Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita jumpa lagi di Jack Koran episode berikutnya. Mungkin di episode kali ini gue pengen ngebahas sedikit tentang sound on ya. Nah, terus untuk teman-teman yang ini kapan gajiannya? Gue udah tanggal 10, tanggal 11 kok belum gajian. Di bulan kapan setelah kita upload dan lain-lain. Oke, sebelumnya gini teman-teman, jujur gue juga masih pengguna baru di Sound On ya. Awalnya nyoba-nyoba gitu. Ketika ada iklan Sound On, ya gue nyoba aja masukin lagu di situ dan gue juga bukan orang Sound On ataupun suruh dipromosikan endorsement dari Sound On resmi dan lain-lain. Nggak ada, tujuan gue hanya ingin berbagi dan sharing aja. Sekiranya bermanfaat untuk teman-teman dan mungkin ya bisa berbagi aja gitu. Tidak ada maksud untuk menggurui, mungkin masih banyak dari teman-teman sendiri yang lebih hebat dan lebih pintar dan lebih jenius mungkin ya dari gua. Cuman ingin berbagi sedikit pengalaman gua di sono aja, apa yang gua tahu coba gua sharing aja kali ya jatuhnya mungkin. Oke, ini gajian gua untuk yang ketiga di sono. Jadi kemarin sempat banyak yang nanyain juga udah rilis apa belum, rilisnya tanggal berapa sih, gajiannya, segala macamnya dan lain-lainnya. Terus cara pencairannya gimana dan lain-lain. Oke, jujur kalau untuk gua pribadi sebenarnya dari awal gua nyoba ke Sound On itu lebih ke nothing tulus. Jadi gua ada beberapa lagu gua, lagu band gua gitu. Udah lumayan banyak selama ini, cuman gue bingung rilisnya mau kemana hingga akhirnya berjodohlah dengan si Sound On ini karena awalnya sempat rilis di beberapa apa namanya ya oke jualan digital gitu ya, aplikasi musik untuk jualan musik. Gue lupa namanya apa ya, ya gitu aja lah. Terakhir gue nyoba di One RPM. One RPM karena gue ngerasa ribet, akhirnya gue cut karena One RPM itu kan dolar, udah gitu harus nyambung ke PayPal dan lain-lain, udah gitu ada minimal pencairannya lumayan gede. Setelah itu kalau di One RPM itu nggak bisa dihapus, ternyata lagu lu nggak bisa ditarik ulang dan lain-lain. Hingga akhirnya gue nyari agregator Indonesia ini, maksudnya agregator buat jualan musik. Tadi aing lupa aing. Hingga akhirnya gue nyoba nih ada namanya Sound On, awalnya dari promosi TikTok dan lain-lain. Oke, langsung kita cek aja nih ya statistik gue di bulan ini. Oke, ini statistiknya di bulan ini. Bulan Oktober, sorry di bulan Oktober, di bulan kemarin. Cuman kan cairnya atau pemasukannya baru bisa masuk diambilnya baru sekarang. Dan jujur, ini baru belum gue cairin sama sekali. Ini penghasilan gue sonon selama ini. Udah ada 5.072.000. Ya, selama ini penghasilan gue segini. Terus udah pernah gue cairin 2 kali. Ini bakal proses pencairan yang ketiga. Nanti silakan teman-teman cek. Nah, terus untuk yang teman-teman nanya, Bang itu dari berapa view, dari berapa orang ngeplay lagu lu dapat duit segitu segala macam. Gua nggak tahu kalau hitungan per rilisnya dapat berapa rupiahnya, karena di Sonon itu hitungannya langsung seperti ini teman-teman. Ya, yang pembuatan videonya. Jadi hitungannya itu langsung per bulan. Karena per harinya ini misalkan ada 1.200. Di sini nggak ada detail hitungan kayak gimana gimana nya untuk dari segi pendapatannya. Cuman ada yang ngeplay segini, yang bikin video pakai lagu lu segini, yang ngeplay di reso segini. Nih, gua cek di pendapatan saya juga. Gue juga masih belum paham kalau hitungan per playlistnya berapa, hitung-hitungannya. Cuman yang gua tahu hitungannya langsung seperti ini. Penjualan bulan ini dari Sound On tuh, gue dapet 1.400.000 dari TikTok, dari resonya 148 atau lagu pertama, lagu berikutnya seperti ini ya, 0, reso 27.000, ya, dan lain-lain kalau nggak percaya. Nah kebetulan gue kemarin nambah lagi, jadi masukin 52 lagu kalau nggak salah, 52 lagu. Oke, atau mungkin di sini ada kali ya unduh laporan royalti, cuman gue nggak pernah buka, kita coba buka aja nih. Nggak ada, kosong ya, di Excel juga.
Tuh tulisannya kayak gini, nggak ada kosong komersialnya. Malah kayak gini. Atau mungkin nggak tahu lah, nggak ngerti. Pokoknya hitung-hitungannya nih, di bulan ketiga ini gue dapet 1.500.000 pendapatan dari Sonon. Oke ya, ini saldo rekening gue untuk yang bulan ini ada 1.500.000. Bisa dicek ya. Oke, kita cek untuk seumur hidup. Jadi total selama ini pendapatan gue di Sonon udah 5 juta. Udah mendapatkan uang 5.072.000 nih. Dari TikTok dan Reso biayanya segini. Toko lainnya nggak ada karena gue tidak memasarkan di toko-toko lain ya kayak Spotify, iTunes dan lain-lain gitu, nggak. Gue fokus ke TikTok dan Sound On aja. Terus ini ada penggunaan komersial. Jadi kayak lagu kita ini dipakai untuk iklan apa, produk apa yang emang bisnis tujuannya. Tuh, kecil banget kan? 6.000. Ini gue dari seumur hidup. Iya, dari awal gue bikin sampai sekarang total penghasilannya segini kalau penggunaan komersial. Tapi kalau untuk TikTok dan Reso, seumur hidup dari awal gue bikin sampai sekarang ini paling gede ini ada 4 juta. Dari TikTok gue dapat 4 juta satu lagu. Tuh, rasanya 4.000 dari satu buah lagu. Dan untuk lagu gue berikutnya nggak ada lagi yang paling gede. Paling gede cuma ini satu lagu doang 4 juta. Yang kedua mungkin ini. Lagu yang ini di ngeplay di resto nyampe pendapatan 98.000. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Jadi sistem sound ini nggak ada. Gua nggak tahu rinciannya kalau hitungan per lagunya, per rilisnya atau berapa playnya, dapat penghasilannya berapa. Jadi di sini hitungannya langsung per bulan. Nih selama sebulan, lu orang ngeplay lagu lu dapat duit segini dan itu pun nggak jelas. Maksudnya dari berapa banyak sih orang yang ngeplay lagu lu hingga lu mendapatkan uang segitu gitu. Tuh di sini nggak ada laporannya. Coba kita cek keseluruhannya. Nih keseluruhannya orang yang ngebuat lagu dari orang yang membuat video di TikTok dari lagu gue yang pertama itu ada 100.000. Yang view-nya ada 22 juta view. Ini bisa kalian cek di sini. Ini khusus di TikTok. Bisa dicek di sini. Ya, rinciannya. Coba kita yang cek di Reso. Dari awal gue bikin sound sampai sekarang keseluruhan ya. Tuh semua lagu itu paling besar di Reso cuman ngeplay streamnya cuma 4.000. Yang paling gede, yang paling banyak hanya 4.000 orang ngeplay lagu. Cuma sedikit, nggak nyampe 100.000, 10.000 kayak nggak nyampe. Jadi gue gedenya di TikTok. Nih lagu si ini, Bayi Jangkrik ini. Kenapa lagunya bisa lumayan gede? Sepengalaman gue ya. Oke. Oke, jadi sepengalaman gue kenapa lagu yang tadi bisa pendapatannya bener-bener lumayan dan gede banget itu karena ada artis dari bukan artis mungkin kayak seleb seleb TikTok gitu ya dari orang Thailand, India, Cina dan lain-lain menggunakan lagu tersebut. Dan kebetulannya orang yang menggunakan lagu tersebut itu termasuk kayak orang terkenal di negara sana. Jadi ketika digunakan, otomatis followersnya, fanfansnya juga pada melihat dan pada menggunakan backsound menggunakan lagu gua. Hingga akhirnya gua kebagian dan kecipratan karena mereka menggunakan sound tersebut. Oke, kita langsung penarikan nih, kita coba ya. Mana ini? Oke, yang bulan sekarang nih ada 1.500.000, kita coba penarikan. Oke, nih kita cek penarikan uang, jumlah penarikannya. Tadi ada 1.500.000 berapa gitu, cuman gua ambil 1.500.000 aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.500.000. 1.513.000 nih. Gua ambil 1 juta
500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini pembayarannya gue ke Dana. Jadi bisa langsung masuk ke Dana gue. Udah cuma gini doang. Kalau untuk pencairan lo bisa milih ke Dana, OVO atau ke bank. Cuma di sini paling cepet itu adalah Dana dan OVO. Masuknya 1 hari kerja. Kalau bank bisa 3 sampai 5 hari nih bisa kalian cek ya. Oke, langsung ketik, lanjutkan. Set, tinggal konfirmasi. Sukses ya, transaksi berhasil. Kita refresh dulu. Berubah ya. Tadi kan ada 1.500.000 di sini di bulan Oktober ini. Oh, tadi 1.500.000, sekarang sisanya 13.000 karena tadi udah gua ambil sebanyak 1.500.000. Nah, untuk sonon ini lo minimal cair ini adalah Rp140.000 baru bisa lo cairkan. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi untuk teman-teman yang masih, wah kayaknya sonon bohong nih, nggak jelas atau omong kosong dan lain-lain, coba aja sendiri. Karena kebetulan gue udah membuktikannya, udah nyoba dan berhasil. Dan gak lupa juga gajiannya setiap tanggal 10 atau 11. Oke? Tetap semangat teman-teman untuk membuat karya, tentunya harus karya yang original. Thank you.